for connection. Your air on glory. Digital. Dream Radio Line. Eco Lifestyle. Oke, baiklah. Halo sahabat Green semua, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tamara Nikita dalam special talk show Green Night Show. Nah, kali ini kita berbicara urusan gender, bukan hanya urusan perempuan saja dong. Nah, gender itu menyangkut keseimbangan dan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal akses terhadap sumber daya, kepemilikan lahan, pendidikan, pengetahuan, teknologi, dan juga pasar. Nah, kita juga sama-sama mengetahui perempuan memegang peranan kunci dalam lingkungan hidup. Sampai bumi pun diibaratkan sebagai ibu bumi. Jadi berbicara tentang lingkungan, bukan lagi berbicara tentang laki-laki ataupun perempuan, tapi berbicara bagaimana kita bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk menjadikan kondisi lingkungan kita lebih baik saat ini dan juga ke depannya. Nah, untuk itu saat ini kita sudah bersama dengan salah seorang perempuan tangguh, perempuan yang cukup keren ya. Bahkan saya sendiri ngefans nih sama kakak yang satu ini nih. Nah, Aduh. beliau ini kesehariannya itu sangat dekat dengan lingkungan. Bahkan juga beliau ini memiliki fokus terhadap konservasi satwa liar. Wah, satwanya liar-liar semua nih. Nah, beliau ini juga merupakan founder Rimba Satwa Foundation. Nah, untuk itu kita sambut langsung ya. Ini adalah Kak Solvarina. Halo Kak, selamat malam. Halo Niki, selamat Halo, malam. gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Niki kayaknya sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Ini auranya pakai baju merah tuh makin membara kayaknya ya, perempuan pakai pakai baju merah. Harus ya. Harus semangat terus dan harus membara terus ya Kak ya. Betul-betul. Oke. Nah, Kakak ini kan merupakan salah satu perempuan yang aktif berkegiatan di lingkungan dan punya fokus di konservasi satwa liar, betul Kak? Betul. Oke. Nah, kalau gitu mungkin kan banyak nih orang-orang atau yang biasa berkegiatan di konservasi, terutama satwa liar, itu biasanya kan mayoritas laki-laki. Nah, tapi kali ini ada Iya. sosok perempuan. Kalau boleh tahu nih, Kak, mungkin bisa ceritakan sedikit gimana nih dengan background pendidikan Kakak sehingga Kakak bisa masuk nih ke ranah konservasi satwa liar. Mungkin Kakak bisa sharing sedikit sama kami ini, sama sahabat Green. Oke, kalau bicara tentang konservasi dan perempuan sangat menarik sekali ya, karena memang di dunia konservasi itu lebih cenderung ke laki-laki. Jadi kalau ada perempuan di dunia konservasi itu eh, mungkin dibilang minoritas kali ya. Tapi sebenarnya kalau seandainya perempuan itu eh ya kita mengenyampingkan gender ya sebenarnya maupun laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama-sama bisa di bidang konservasi. Nah, ngomong-ngomong soal background ini agak lucu sih, karena backgroundnya bukan dari dunia konservasi, backgroundnya itu dunia pendidikan sebenarnya. Jadi dulunya guru BK, guru bimbingan konseling gitu. Konseling ya Kak ya? Iya, jadi terjun ke dunia konservasi itu mungkin kalau dibilang tersesat, tersesat di jalan yang benar. Karena ya basicnya nggak ada konservasi, ya eh, karena hanya kecintaan terhadap hewan aja sebenarnya kayak gitu. Nah dari situ waktu itu jumpa sama gajah dalam keadaan sakit. Habis itu gajahnya eh, memberikan sesuatu hal gitu, auranya beda.
akhirnya kita mengikuti tuh pergerakan gajah itu. Nah, dari situlah awal kecintaan terhadap dunia konservasi. Kayak gitu, Dinik. Oke, berarti diawali dari perjumpaan dengan seekor gajah yang sakit ya, Kak ya. Sehingga menimbulkan Iya, rasa rasa ingin tahu lebih dalam terhadap gajah tersebut. betul. Eh, dan kalau pada saat itu berarti posisi masih seorang guru ya, Kak ya. Iya, masih jadi guru. Masih jadi guru, cuman senang bermain-main ke alam. Ya, senang bermain ke alam, masuk hutan. Kebetulan hobinya sama dengan Pak Zulus nih, kebetulan suami. Oke. Jadi suka yang masuk ke hutan, naik gunung. Nah, waktu itu kita di KPA HIPAM. Nah, waktu kegiatan KPA HIPAM itulah kita jumpa sama gajah itu. Oke, nah Itulah. ini saya juga membaca apa ya berita yang cukup menarik nih dengan saya. Bahwasanya setelah perjumpaan dengan gajah yang sakit tersebut, akhirnya menimbulkan rasa rasa ingin lebih tahu dan melindungi satwa liar tersebut. Pada Mm, akhirnya kakak berbarengan dengan pasangan hidup ya, partner 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 kerja hidup. dan Oh ya, partner kerja dan partner hidup. Akhirnya mendirikan Rimba Satwa Foundation ini. iya. Oke, itu di tahun berapa itu, Kak? Jadi waktu pertama jumpa itu tahun 2014. RSF resmi berdiri tahun 2016. Resmi berdiri tahun 2016 dan udah berjalan sampai saat ini. Nah, Iya. kalau gitu bisa dong Kakak sharing gimana nih awal mula perjalanan RSF setelah terbentuk menjadi RSF yang awalnya itu kan hanya sekedar suka hobi keluar masuk hutan. Cuman setelah didirikan sebagai RSF dengan Mm-mm. kawan-kawan yang lain itu gimana tuh Kak kegiatannya? Jadi kalau di KPA itu kan karena organisasi, jadi ruang lingkupnya lebih kecil gitu ya. Nah, makanya kita berinisiatif untuk mendirikan sebuah yayasan yang berbadan hukum dan diakui oleh negara. Gitu. Nah, jadi kalau udah berbadan hukum yayasan, kita lebih bisa lebih berkembang. Ya. Artinya kita bisa mencari support-support dari donor-donor yang bisa yang di bidang konservasi. Nah, mulai dari situ tidak berjalan dengan mulus karena awalnya kita memang nggak ada modal. Kalau yayasan itu sebenarnya kan butuh modal ya. Iya, Kita hanya menjalaninya apa adanya, terus melakukan pekerjaan itu semaksimal mungkin uh, dan mengalir gitu. Dan kita tetap uh, mencari link-link teman-teman yang ada di dunia konservasi, tetap belajar tentang apapun yang berkaitan dengan dunia konservasi. uh, dari awalnya kita nggak memikirkan pendapatan, gaji, seleri segala macam. Nah, pada halo, halo, tahun, halo Kak Sofa. ya halo, halo nih. Sepertinya kita agak terputus ini sedikit Kak, karena mungkin Oh gitu. jaringan ya. Tadi tadi Oke. tadi itu sampai di mana pada awalnya kita tidak memikirkan salary, pendapatan ataupun yang lain-lain. Nah, itu gimana nih lanjutannya, Kak? Ya, jadi kita fokus aja bekerja gitu. Kalau misalnya nanti ada support dari lembaga lain untuk dunia konservasi, kita tetap upayakan ke sana gitu. Tapi kita ya sudah kita jalani saja. Yang ada teman-teman yang bahkan ada yang ngutang-ngutang dulu untuk bayar beli bensinnya untuk patrol gitu kan. Ya udah kita jalani seperti itu. Nah, pada akhirnya ada link dari Bang Husni, ada teman dari eh, Inggris dan masukin proposal pertama itu ke Inggris. Akhirnya, alhamdulillah, eh, kita waktu itu dapat support dana untuk
eh, merintis, artinya itu untuk membantu eh, perkembangan sebuah lembaga gitu. Nah, pada tahun 2017 kita masukin lagi proposal ke lembaga donor lokal dan alhamdulillah waktu itu disetujui untuk 2 tahun proyek. Nah, mulai dari situ kita tetap prinsipnya lakukan semaksimal mungkin dan tetap bangun tim yang solid. Artinya kita tidak eh, kita sama tim tuh memang harus memikirkan semuanya gitu. Jadi bagaimana tim bekerja di lapangan, eh, bagaimana kebutuhan tim, kita perlu memikirkan sampai sekecil-kecilnya. Jadi makanya kita eh, terus upayakan tim tetap nomor satu segala kebutuhannya gitu. Ya berarti Terus memang kita, kerjasama tim itu sangat diperlukan ya Kak ya. iya betul sekali. Kalau seandainya tidak ada tim yang solid, itu mustahil sebuah lembaga akan naik gitu. Karena kalaupun manajemennya bagus, timnya nggak bagus itu percuma kan. Atau sebaliknya, timnya bagus, manajemennya kurang bagus, ya percuma juga. Semuanya harus berkolaborasi dengan baik di satu lembaga. Oke. Itu sih Nik. eh nah, kalau boleh tahu lagi, pasti banyak yang bertanya dong Kak, Rimba Satwa Foundation ini, apakah hanya fokus terhadap konservasi gajah atau ada fokus terhadap konservasi satwa lainnya gitu Kak? Ya, khususnya gajah dan harimau. Tapi untuk tahun proyek 2020-2021 ini kita fokus ke gajah dan habitat. Dari 2020 sampai 2023 ini kita fokus ke habitat sebenarnya. Gajah dan habitat seperti restorasi penanaman, terus agroforestry, semua proyek itu berbasis masyarakat. Kayak gitu. Oke, berarti memang gajah dan habitat. Karena seperti kita ketahui ya Kak, memang sama-sama kayaknya karena gajah ini kan satwa liar yang hidup itu di hutan. Mereka Mm-mm. membutuhkan kawasan yang cukup luas ya sebagai habitat hidup mereka. Tapi dengan kondisi lingkungan kita saat ini, khususnya di Riau, dengan lajunya deforestasi hutan ya, itu Gitu. gimana nih dengan kondisi satwa yang saat ini sedang dipantau oleh RSF sendiri, Kak? Iya, kalau kita berbicara tentang habitat, tentang degradasi hutan itu sangat masif ya untuk apalagi Riau. Jadi Ya, habitat gajah yang sebenarnya di hutan alam itu sudah berganti menjadi habitatnya di kebun sawit, di kebun-kebun masyarakat, ada yang berjalan di jalan, pokoknya infrastruktur gitu. Nah, makanya program kita lebih kita fokuskan sekarang ke habitat, pembinaan habitat, terus restorasi hutan. Nah, itu tadi dengan kegiatan-kegiatan agroforestry. Jadi kita tidak hanya memikirkan hewannya saja, tapi kita juga memikirkan masyarakatnya. Di program agroforestry itu kita, kalau dulunya kita lebih kenal dengan tumpang sari ya. oke. Nah, agroforestry itu kita memberikan bantuan bibit beserta pupuk, terus kita bantu menanamkan di kebun masyarakat. Nah, kebun-kebun masyarakat itu kebun-kebun yang dulunya sudah ditanami seperti sawit, terus karet, ubi. Jadi di antara sela-sela tanaman itulah kita berikan suruh tanam tanaman-tanaman yang kurang disukai gajah, tetapi berdampak ekonomi ke masyarakat dan bisa untuk mengembalikan fungsi hutan sebenarnya, tanaman hutan. Oke, baik. Berarti dalam program-program kegiatan konservasi ini memang kegiatannya tidak terlepas dari masyarakat sendiri ya, Kak ya? Betul. Oke, oke. Karena memang mereka pihak yang berada dan paling dekat dengan habitatnya si satwa liar tersebut ya, gajah ataupun harimau. Mm-mm. Nah, sejauh ini Kak, kalau misalnya kita berbicara tentang gajah, tentang konservasi, dengan kondisi habitat satwa itu sendiri yang udah mulai habis ya,
ter terdegradasi karena pembukaan lahan yang secara besar-besaran. Otomatis akan menimbulkan konflik. Nah, Mm-mm. RSF sendiri sebagai pihak lembaga yang melakukan konservasi gajah harimau di habitatnya, itu gimana nih menanggapi atau menangani konflik-konflik yang terjadi selama ini, konflik gajah dengan manusia ataupun harimau dengan manusia. Iya, jadi inti dari permasalahan di konservasi itu kan sebenarnya konflik tadi. Kalau dulu tuh istilahnya konflik, kalau sekarang itu kita kenal dengan interaksi negatif satwa dan manusia yang menimbulkan kerugian baik bagi manusianya ataupun bagi gajahnya. Nah, program kita yang kita lakukan ini kebanyakan adalah program-program yang intinya untuk memitigasi konflik atau interaksi negatif ini antara satwa dan manusia. Nah, tadi di antara yang program yang kita lakukan itu seperti agroforestry itu merupakan untuk memitigasi interaksi negatif. Artinya mengurangi eh, kerugian kerugian masyarakat yang dulunya mungkin ruginya besar, eh, eh, Setelah ada mempunyai program, setelah ada program kita coba untuk memitigasi kerugian itu gitu. Terus yang kedua dengan melakukan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan gajah. Jadi kita ada namanya program pembentukan KMPG di beberapa desa di Gemsiak kecil. Kita membentuk seperti satgas yang dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, nanti masyarakat ini kita eh, bekali dengan pemahaman-pemahaman tentang gajah. Kita datangkan konsultan yang ahli di bidang gajah, bagaimana cara menggiring gajah yang benar, terus bagaimana cara membuat alat seperti meriam yang benar, bagaimana mengarahkan, memblokade gajah, dan menggiring kembali ke hutan. Nah, itu dibekali dengan ilmu-ilmu seperti itu. Dan alhamdulillahnya sekarang ke kelompok-kelompok KMPG ini berjalan dengan baik. Dan kita juga melalui kelompok itu kita juga kita upayakan untuk terus tidak mati suri ya. Artinya kita tetap memberikan uh, pendampingan-pendampingan karena setiap program kita selalu kita ada patroli di lapangan eh, itu sekitar 7 sampai 10 hari. Jadi kita mendampingi masyarakat itu eh, baik itu siang, malam sesuai kebutuhan masyarakat kalau misalnya dikontak seperti itu. oke. Nah, Kayak berarti gitu. kan pendekatan dengan masyarakat itu, Kak. Mm-mm. Konflik yang sering terjadi antara satwa dengan masyarakat otomatis akan Mm-mm. membuat pandangan atau ketidaktertarikan masyarakat terhadap satwa tersebut. Mm-mm. Nah, ketika RSF masuk sebagai sebagai lembaga konservasi masuk ke dalam masyarakat untuk Ya. membantu nih menengahi antara supaya Mm-mm. eh, makin berkurangnya dampak dari konflik tersebut atau hal-hal yang negatif lainnya itu, gimana tanggapan Ya. masyarakat ketika pertama kali kawan-kawan RSF itu masuk ke lapangan? Wah, ini kalau cerita tentang pengalaman yang terkait ini menarik sekali karena mulai dari tahun 2014 itu kita mengikuti pergerakan gajah sampai tahun sekarang 2023 itu perubahan mindset masyarakat itu alhamdulillahnya eh, ber- udah menuju yang lebih baik gitu. Karena dulu itu sempat juga tim-tim kita yang baru-baru jumpa masyarakat seperti mau diikat di kamu bawa itu ternak kalian seperti itu. Artinya itu mindset masyarakat kalau gajah itu adalah punya lembaga tertentu, apakah itu pemerintah, apakah itu perusahaan yang dilepas gitu. Mindsetnya seperti itu. Jadi
gajah itu gajah jinak yang dilepaskan ke masyarakat supaya nanti tanahnya bisa eh, diambil atau gimana gitu. Nah, dari tahun 2014 itu kita terus memberikan edukasi, sosialisasi, pendampingan, terus ikut serta dalam penggiringan gajah, terus memberikan informasi misalnya gajah mau masuk ke kebun dia, memberikan seperti early warning seperti itu. Jadi perubahan pemikiran masyarakat itu sudah berubah jauh dari dibandingkan dengan tahun dulu pertama-tama kita masuk ke masyarakat. Oke, berarti kawan-kawan pertama kali masuk ke dalam masyarakat itu tantangannya Mm-mm, cukup luar biasa ya, Kak ya. biasa kali. Sampai kami diusir, sampai ada bilang mau dibakar mobilnya. Kami nggak butuh kalian, nggak ada yang percaya sama kalian. Karena eh, kalau kata mereka kalian cuma hanya foto-foto ke sini, habis itu udah nggak ada lagi kegiatan kalian yang mendampingi kami kayak gitu. Jadi eh, mindset-mindset yang seperti itu kita coba perlahan tetap berikan pendampingan karena masyarakat itu merasa sendiri. Setelah kita masuk dan mendampingi kita mendampinginya ya bisa sampai tengah malam karena konflik itu kan malam biasanya. Iya, Interaksi negatif satwa dengan manusia itu kan biasanya malam karena gajah hewan nokturnal. nokturnal. Jadi selama kita patroli di lapangan, teman-teman tim patroli di lapangan, kalau misalnya ada dari masyarakat eh, calling, ya kita dampingi sebisa kita gitu. Nah, makanya perlahan-perlahan mindset masyarakat sudah mulai jauh berbeda. Nah, yang betul-betul terasa ketika masyarakat udah mulai bisa menerima bahwa gajah satwa liar yang sebetulnya bisa bersahabat dengan kita dan ada penanganan-penanganan khusus yang itu bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Nah, sejak kapan masyarakat mulai terlihat bisa menerima hal itu, Kak? eh Patroli yang rutin kita lakukan itu semenjak tahun 2016. 2016, 2017 itu persepsi masyarakat masih kayak gitulah ya, masih belum jauh berbeda. Nah, setelah itu kita tetap kegiatannya yang kita fokuskan adalah pendampingan masyarakat. Kita berbaur dengan masyarakat, teman-teman tim patrol tinggal di rumah masyarakat. Nah, di tahun-tahun 2018, 19 itu sudah mulai ada perubahan. Jadi masyarakat itu sudah merasa terbantu, sudah merasa didampingi, sudah merasa tidak sendiri lagi gitu. Oke, Kayak gitu nih. oke. Tapi kalau misalnya sama-sama kita tahu nih, Kak, sebetulnya masyarakat di daerah itu sepertinya dia lebih paham nggak sih, lebih banyak ilmu dia tentang alam yang berkaitan dengan satwanya sendiri ataupun tanaman. Jadi selama ini ketika mereka menghadapi interaksi negatif dengan gajah itu, mereka udah tahu apa tidak sih Kak, sebetulnya caranya tuh seperti ini gitu. Iya betul itu. Masyarakat di lapangan itu jauh lebih punya pengalaman lah ya dibanding kita. Tetapi kebanyakan yang terjadi itu antara misalnya eh, kebun A dan kebun B. Gajah masuk ke kebun A, habis itu digiring oleh orang kebun A ke kebun B. Dari kebun B digiring lagi ke kebun A. Artinya tidak ada komunikasi yang terjalin. Nah, peran kita di sini kita membentuk eh, tim KMPG itu untuk menyatukan komunikasi biar tidak terjadi miskomunikasi di Miskomunikasi. masyarakat. Iya, dan kita juga membekali cara menggiring gajah yang benar itu seperti apa. Jadi kalau menggiring gajah itu tidak boleh eh, mem- membunyikan meriam itu kalau gajahnya masih jauh. Artinya gajah itu akan cuek aja kalau misalnya posisinya masih jauh dengan orang yang membunyikan eh, bunyi-bunyian. Jadi ketika gajahnya udah mulai mendekat, nah di situ baru
dibunyikan bunyi-bunyian seperti mercon atau meriam dan digiring ke arah yang tidak ada eh, manusianya di situ. Jadi ada koordinasi antara pemilik ladang A dan B seperti Ladang B. itu. Oke. Heeh. Oke, Kak. Nah, mungkin kayaknya kita break dulu ya, karena juga sudah maghrib sepertinya ini. Mungkin sekitar 3-4 menit kita break dulu, oke? Nanti kita Oke, sambung lagi. Oke, sahabat Green, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi. Oke, baik, oke. sahabat Green, kembali lagi dengan saya Tamara Nikita dan juga Kak Solva Rina dari Rimba Satwa Foundation. Nah, Halo. tadi kita perbincangan kita itu sampai pada di mana masyarakat itu memang mereka sangat paham ya bagaimana sebetulnya menanggapi atau berinteraksi dengan satwa liar sendiri gitu. Cuman kendala yang sering terjadi itu adalah terjadinya miskomunikasi antar masyarakat itu sendiri ya Kak ya. Nah, Artinya kalau gajah, iya. gimana Kak? Artinya cara menggiring gajah yang benar itu belum dipahami dengan benar oleh masyarakat itu sendiri. Jadi masih menggiring kemana gajah itu mau lari kayak gitu. Kebanyakan sih seperti itu. Tidak memikirkan apakah di situ arahnya kebun si A, si B, si C atau hutan atau apa seperti itu sih. Oke, baik. Tapi kan kita sekarang ini ngebahas perempuan dan konservasi. Mungkin Ya, sejauh ini nih, sebagai seorang wanita tangguh ya, kakak ada pengalaman sendiri nggak selama ini bekerja di ranah konservasi, apalagi satwa liar loh gitu. Mungkin kakak bisa cerita nih ke sahabat-sahabat Green yang penasaran dengan ceritanya, iya, pengalamannya banyak ya, pengalaman di dunia konservasi. yang sangat berkesan nih untuk seorang Kak Solvarina. Yang sangat berkesan itu tadi bertemu dengan masyarakat yang belum memahami posisi kita itu apa. Jadi posisi kita sebenarnya kan membantu masyarakat terkait konflik-konflik yang terjadi, mendampingi masyarakat, memberikan edukasi bahwa gajah ini adalah bahwa gajah ini adalah satwa liar yang dilindungi dan eh, bagaimana teknik penggiringan gajah yang benar. Tetapi masyarakatnya menganggap kita itu adalah orang yang punya gajah, artinya pro ke gajah. Karena mindset masyarakat ini masih menganggap gajah itu adalah hama ya, hama yang selalu merugikan masyarakat. Artinya dia setelah dia menanam sawit misalnya, ketika sawitnya tumbuh dengan bagus, pas lagi muda-muda segar, tahu-tahu gajah nanti masuk ke ladang mereka dan memakan sawit tersebut. Terus masyarakatnya mengalami kerugian, akhirnya masyarakat berupaya lagi untuk mengembalikan menanam sawit lagi. Dan pada bulan-bulan berikutnya, gajah masuk lagi ke kebun yang sama, misalnya seperti itu. Dan memakan Nah, tumbuhan yang baru tumbuh itu tadi ya Kak ya. jadi kerugian masyarakat itu bukan sekali dua kali ya. Jadi wajar saja masyarakat menganggap bahwa itu sangat merugikan sekali. Jadi posisi kita itu ya orang yang pro ke gajahnya gitu. Jadi kalau ada gajah mati, kalian sibuk katanya. Tapi kalau ada manusia yang rugi, kalian tidak peduli katanya gitu. Nah, itulah yang kita coba untuk merubah mindset masyarakat, mencoba memberikan pendampingan, mencoba untuk perlahan ya kita tetap eh, bersama-sama masyarakat gitu. Yang yang sebelumnya kakak ceritakan, yang masyarakat mau eh, pernah mobil mau dibakar waktu itu kakak pas kegiatan pembentukan KMPG di Giamsiak kecil. Itu kakak sendiri yang menjumpai masyarakatnya yang bilang kami nggak butuh sama kalian, kami nggak percaya sama kalian,
kalian pergi dari sini. Kami tuh nggak ada yang percaya sama kalian. Jadi perlahan kita tetap berikan, Pak, posisi kami di sini untuk membantu masyarakat, membantu bapak-bapak di sini. Bukan kami yang mempunyai gajah. Jadi apapun yang Bapak bilang sekarang, kami orang gajah itu tidak akan merubah keputusan kami untuk membantu Bapak di sini. Ya akhirnya ya tetap sih posisinya saat itu bapak-bapak itu marah. Tapi ya perlahan setelah itu eh ya sudah ibu katanya. Kami ya memang kami nggak percaya sama kalian. Ya udah pergilah kalau kalian mau pulang katanya gitu. Ya hal yang wajar menurut kami karena memang masyarakat kan memang ya berkali-kali mengalami kerugian Mengalami kerugian benar. kalau gajah udah masuk ke kebun ya. Tapi yang tidak mereka sadari, kebun yang dimasuki gajah itu ya tempat jalur gajah sebelumnya gitu. Gajah itu akan tetap berjalan di jalurnya mulai dari dia baru lahir di bawah induknya sampai dia mati dia akan tetap di jalur yang sama. Karena Jadi kalau dia menjumpai kebun sawit, ya itu tempat dulunya jalannya hutan, dulu. dulu jalan-jalan si gajah, para rombongan gajah ini ya Kak ya. Iya. Nah, yang tidak disadari ya bukan nggak disadari mungkin ya, tapi ya mungkin sebagai kebutuhan manusia itu semakin lama semakin bertambah dan sifat manusia ini kita sama-sama tahu seperti apa. Iya, tidak Ya, pernah merasa kita puas. tidak tetap menyalahkan gajahnya. Iya, Ya seperti itu sih nih tantangan yang terbesar itu kalau di dunia konservasi ini bukan hanya dari satwa liarnya saja, tapi dari masyarakat itu sendiri, khususnya gajah ya. oke, berarti Kayak memang gitu. cukup berat ya tantangan di Iya, konservasi ini Kak. Apalagi konservasi satwa liar ya, iya, cukup karena berat. nggak Saya, semua yang percaya ke kita, posisi kita itu sebagai apa. Meskipun kita sudah jelaskan, kami di sini membantu Bapak, membantu eh mendampingi Bapak. Ya, mereka tuh menganggap kita orang gajah gitu. oke, Bawalah gajah kan. bawalah gajahnya sana. Cuman dari tadi yang Niki dengar, ketika kawan-kawan di RSF, terutama kakak juga terus berusaha untuk apa ya, membuat masyarakat itu tuh percaya atau menerima kehadiran itu. Sepertinya itu background pendidikan sebagai guru konseling itu kayaknya bisa diterapkan ya kak ya. Mungkin bisa jadi ya, Iya, karena pendekatan ya pendekatan pendekatan seperti itulah gitu. nah, iya di untuk pendekatan ke masyarakat, ya kita eh, tetap upayakan ngomongnya dengan baik-baik. Kita menjelaskan apa peran kita di situ. Terus kita tidak kalau seandainya udah emosi ya kita coba untuk Redam, meredam. redam. Nah, kalau basic ilmu tadi, kakak juga terapkan di eh, kita ada program juga di edukasinya, Conservation Goes to School. Jadi program ini program yang kita lakukan ke sekolah-sekolah eh, seperti ke sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA itu memberikan eh, materi-materi tentang hutan, tentang satwa dan tentang satwa yang dilindungi. Jadi kakak memberikan edukasi itu, kakak eh, bikin suatu teknik yang eh, peserta pesertanya itu bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kakak kasih nama deep empathy teknik. Jadi benar-benar empati yang dalam. Jadi kakak sampaikan materi-materi itu melalui video-video, foto, dan menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Seperti misalnya dengan kondisi habitat yang hancur, kondisi gajah yang semakin terjepit,
dia juga mengalami eh, apa? Ada yang kakinya kena jerat, ada yang putus seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu ya yang kita sampaikan kepada peserta didik sehingga mereka tuh terbuka pikirannya bahwa gajah itu memang diperlukan untuk dilestarikan Dilindungi. karena ya dan dilindungi melalui video-video ketika gajah sakit, gajah mati, terus ada yang gajah yang terjerat. Nah, itu eh, kita sampaikan ke peserta didik. Jadi kadang ada yang menangis gitu ya. Karena salah satu yang menjadi kami di RSF untuk terus bekerja itu adalah hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi itu yang mencambuk kita untuk terus semangat kalau mereka itu sangat membutuhkan kita. Nah, makanya kita semua harus menjadi duta lingkungan yang peduli dengan satwa-satwa yang kita lindungi ini. Iya benar, Jadi dan jiwa-jiwa seperti itu. konservasi, ngebangun jiwa-jiwa konservasi itu, rasa kepedulian terhadap lingkungan memang sebetulnya harus sejak usia dini ya Kak ya. Betul, iya. Karena gini, ketika kita diajak ke, misalnya waktu TK nih, diajak ke kebun binatang, pasti memori itu long term memory ya, sampai Benar. besar kita masih ingat gitu kita dibawa ke kebun binatang. Itu terus di pikiran anak-anak, apalagi dibawa langsung ke lapangan ya, jumpa langsung sama gajahnya, ngasih Mm-mm. makan gajahnya. Nah, itu nanti akan membangun suatu kecintaan terhadap gajah seperti itu nih. Oke, sejauh ini Kak, kan Kakak Mm-mm. udah lama, cukup lama ya berkegiatan berarti di ranah-ranah konservasi, terutama konservasi satwa. Kakak yang sering terjun ke lapangan, langsung berinteraksi dengan masyarakat dan ngelihat kondisi yang ada Mm-mm. di lapangan itu seperti apa. Nah, sebagai penggiat nih yang fokus di konservasi, bagaimana nih konservasi itu sendiri dapat terpenuhi atau dapat berjalan dengan baik yang sebenar-benarnya gitu. Iya, konservasi ini kalau kita eh, ini ya, eh, tetap konservasi itu tidak bisa sendiri. Itu slogan yang selalu disampaikan oleh Bapak Suharyono, Bapak mantan BBKSDA Riau, dan itu betul sekali. Konservasi itu tidak bisa dilakukan oleh satu dua lembaga, tapi harus bersama-sama, apakah itu dari pemerintahnya, dari masyarakatnya, dari NGO-nya, dari pemerintahan daerahnya, harus berkolaborasi agar konservasi ini berjalan dengan benar dan mencapai apa yang diinginkan gitu. Tetapi kalau kita berjalan sendiri-sendiri, goals-nya itu belum tak akan dapat secara maksimal. Oke, berarti memang Seperti itu. antara masyarakat, lembaga terkait, instansi, komunitas dan lain-lain termasuk pemerintah tuh harus saling bekerja sama ya Kak ya. Betul, betul. Nah, berbicara tentang pemerintah sendiri ya, itu tidak terlepas dari bagaimana kebijakan dan regulasi. Nah, sebagai penggiat konservasi nih, gimana nih Kak Solva melihat kebijakan dan regulasi kita terhadap konservasi satwa liar saat ini? eh untuk satwa liar sendiri, kalau dari pemerintahnya ya, itu kita eh, memang kita harus bersama-sama, tidak bisa membiarkan pemerintah sendiri aja berjalan untuk konservasi ini. eh, kita harus bersama-sama, seperti saya sampaikan tadi kan. Kalau konservasi itu tidak bisa sendiri, kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab kepada pemerintahan itu sendiri. Memang pemerintah itu hanya pemerintah mempunyai otoritas di bidang konservasi, contohnya Mm-mm. seperti BKSDA. Tetapi BKSDA tidak bisa berjalan sendiri karena konservasi itu sangat besar cakupannya. Dan peran kita sebagai NGO lah yang akan membantu upaya pemerintah di dalam dunia konservasi ini agar apa-apa yang seharusnya goals dari konservasi itu dapat tercapai gitu nih.
Oke, bagaimana dengan kebijakannya, Kak? Kebijakan terhadap konservasi satwa liar itu sendiri. Nah, ini menarik. Ini yang terbaru ya dari Presiden Jokowi, Impres nomor 1 tahun 2023. Kemarin yang waktu Pak Jokowi lewat jalan tol, yang melintasi jalan tol yang ada terowongan gajah. Nah, Oke, melalui kegiatan itu, setelah itu Pak Jokowi mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2023 tentang apapun pembangunan infrastruktur harus berbasis dengan penyelamatan apa keanekaragaman hayati. Hayati. Nah, dari sini kita bisa em, menilai bahwa pemerintah sangat serius juga di bidang konservasi ini. Artinya pemerintah juga mengupayakan konservasi ini apapun pembangunan infrastrukturnya berbasis dengan konservasi kayak gitu nih. Oke, walaupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden tentang segala pembangunan itu harus berdasarkan kebijakan konservasi ya Kak ya. Cuman kan tidak Iya, bisa kita pungkirin bahwa perburuan liar itu terus terjadi. iya betul. Perburuan terhadap gajah, harimau, yang mana gajah Jawa udah punah, harimau Jawa kita udah punah, yang tersisa Sumatera punya lagi ya kan. Nah, Hmm. dengan banyaknya maraknya terjadi perburuan tersebut, itu hukum yang ditegakkan untuk melindungi satwa liar kita sendiri, menurut Kak Solva itu udah tepat atau ada hal yang harus dirubah dan ditambahin gimana nih Kak? Iya, kalau menurut pandangan saya pribadi nih ya, hukuman maksimal dari pelaku kejahatan satwa ini hanya 5 tahun penjara atau denda 100 juta kalau nggak salah ya. Jadi ketika dia mendapatkan hasil dari perburuan itu melebihi bahkan dari jumlah yang sudah di hukuman yang ditetapkan sama pemerintah. Nah, menurut saya ini adalah hukuman yang cukup ringan juga kepada pelaku kejahatan satwa. Seharusnya kalau saya berpikir ini adalah kejahatan yang apalagi satwa payung ya, satwa Ya, gajah dan harimau. Kalau satwa gajah dan harimau sudah habis, maka yang di bawahnya ekosistemnya tidak akan seimbang. Nah, ini hukuman seharusnya melebihi dari apa yang sudah ditetapkan sekarang, kalau menurut saya. ya Harus saya di sepakat lebih, itu. iya, betul nih. Ya karena Terus, ketika iya, untuk pelaku kejahatan yang sudah divonis, nah ini jangan sampai tahu-taunya nanti 1 tahun dia udah keluar, 2 tahun, nanti vonisnya 3 tahun, berapa bulan sudah keluar. Nah, itu kadang-kadang menjadi ini juga bagi kita ya, wah kok bisa ya gitu. menjadi tanda tanya besar ya Kak ya. Betul. Nah, berarti RSF sendiri di segala aspek kejadian-kejadian yang terjadi terhadap satwa liar, terutama di Riau ya, berarti terus mengikuti perkembangan bahkan sampai pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan terhadap satwa liar tersebut ya Kak ya, Ya, kita tetap memantau apa nama memantau. bukan kita tetap mengikuti perkembangan, artinya memang celah-celah seperti itu harus kita hindari ya. Nah, ketika di lapangan, kita juga harus waspada nih ketika kita berjumpa dengan orang-orang baru misalnya. Orang-orang yang mencurigakan. Karena memang para pelaku itu dia memang sudah terstruktur, ada komplotannya, dan sudah profesional kebanyakan. Nah, itu juga kita harus tekankan kepada kawan-kawan patroli dan mereka sudah paham semuanya. Kalau seandainya nanti ada yang menjumpai hal-hal yang seperti itu, yang mencurigakan, nah itu bisa menjadi bahan dari pertimbangan untuk kita gitu. Bahan apa suatu hal yang harus kita pelajari gitu. Oke. Nah, sebagai seorang perempuan nih, Kak Mm-mm. Solva, Kakak sendiri pernah mendapat tekanan tidak selama berada di lapangan? Ya, Tekanan yang memang secara mental sebagai seorang perempuan ya pasti beda dong dengan laki-laki gitu. ya betul. Ya pasti, pasti ada tekanan.
yang tekanan dari masyarakat itu ya. Tetapi kita menyikapinya, kita memahami bahwa apa yang disampaikan masyarakat itu memang benar gitu. Dan iya, kita paham itu adalah tantangan bagi kita. Bagaimana kita nanti ketika jumpa orang itu lagi, dia tidak berpikiran seperti itu lagi ke kita. Jadi upaya-upaya itu yang selalu kita pendekatan ke masyarakat itu yang selalu kita utamakan sini. Oke. Nah, bagaimana dengan pendekatan kepada ibu-ibu atau Mm-mm. perempuan-perempuan yang ada di daerah menyikapi Iya, konservasi satwa liar ini sendiri? iya, kalau di daerah Balai Raja ya khususnya, itu ibu-ibunya karena memang populasi gajah yang ada di Balai Raja itu sudah sangat sedikit dibanding tahun-tahun sekitar tahun 2015-16 gitu. Yang populasinya ada sampai 27 ekor, sekarang hanya 2 ekor saja. Nah, kalau masyarakat apalagi perempuannya sekarang eh, yang merasa ada sesuatu hal yang hilang gitu, termasuk dari petani-petani yang ada di Balai Raja. Jadi seperti ada yang rindu ketika gajah tidak lagi masuk ke kebun-kebun mereka. Kayak gitu nih. Berarti udah terasa kerinduan ya terhadap para Nah, gajah-gajah ini ya, Kak ya? ya, Iya. karena dia sampaikan dulu ada dia lewat sini, sekarang nggak ada pernah nampak lagi katanya gitu. Dulu ada yang bawa anak tuh katanya gitu. Sekarang nggak ada pernah nampak lagi kayak gitu. Dia pun sebenarnya nggak mengganggu Bu, katanya. Cuma kadang ya termakan Ya, apa yang kami termakan apa yang ditanam tanam. ya, apa Nah, yang akan dipanen termakan oleh gajah yang sedang lewat. nah, kalau sekarang persepsinya udah seperti itu sih di Balai Raja. Oke, semoga lah masyarakat, masyarakat luas dan kawan-kawan yang berkegiatan di lapangan itu saling saling bahu membahu ya, saling menggandeng untuk melestarikan, menjaga kawasan konservasi kita bahkan juga satwa-satwa liarnya. Nah, Mm. eh, terakhir ini sebelum kita menutup bincang-bincang kita nih Kak, sejauh ini Ya, sejauh ini bagaimana nih dukungan dan dorongan dari berbagai pihak terhadap kegiatan konservasi satwa liar? ya, ini menarik. Dukungan sekarang banyak ya sudah tertarik dengan dunia konservasi, terutama pada perusahaan-perusahaan besar. SKK Migas, PHR, Hutama Karya. Nah, sekarang kita melakukan Resep sebagai mitra dari beberapa perusahaan ini. Eh, SKK Migas, PHR itu sudah memberikan support untuk pembelian GPS Scholar. HK juga terakhir kemarin juga support untuk pembelian GPS Scholar. Artinya sudah banyak yang peduli dengan konservasi untuk sekarang ini bagi perusahaan-perusahaan yang terutama ya perusahaan-perusahaan yang di kawasannya itu dilewati oleh gajah. Kayak PHR itu ladang-ladang minyaknya banyak dilewati oleh gajah. Utama Karya, jalan tol dilewati oleh gajah. Jadi sudah ada kepedulian dari beberapa perusahaan besar terhadap dunia konservasi ini gitu. Oke, berarti Dan begitu GPS juga, itu Hah? GPS yang dipasangkan ke gajah agar tetap terpantau posisi pergerakannya ya Kak ya. Iya betul. Jadi dengan adanya GPS itu sangat membantu masyarakat dan kita memberikan early warning atau peringatan diri ke masyarakat ketika gajahnya mau masuk ke kebun-kebunnya. Sekitar 1 kilo 2 kilo dari kebun kita informasikan gajah posisinya di sini, silakan kebun ini siap siaga, artinya gitu memblokade jalan gajah. Nah sekarang interaksi negatif atau konflik kerugian dari masyarakat itu jauh berkurang setelah adanya GPS Scholar ini, sangat terbantu sekali. Karena bisa menjalin komunikasi yang lebih lebih intens dan lebih baik ya Kak ya. Tidak ada terjadi Ya, miskomunikasi lagi ya. betul. Iya, artinya masyarakat itu merasa ada yang mendampingi gitu, ada yang memberikan informasi. Artinya gini, kalau dulu itu masyarakat
mau keluar kota itu sangat was-was sekali apakah gajah masuk ke kebun dia malam ini gitu. Apakah gajahnya nanti akan menghancurkan kebunnya gitu. Jadi ketika adanya peringatan dini dari kita posisi gajahnya di mana, dia merasa ada sesuatu hal yang bisa bernafas lah ya Ya bisa ketika tidur tenang gajahnya. ketika malam hari gitu ya Kak ya. Karena memang kan gajahnya jalannya malam pas mau subuh. Nah, ketika itu masyarakat banyak bilang kami kadang-kadang nggak tidur tidur karena nggak tahu posisi gajahnya di mana. Wah, wah, berarti memang Gitu. memang banyak pengalaman-pengalaman yang seru sepertinya nih untuk seorang perempuan tangguh seperti Kak Solva berada di lingkungan konservasi, khususnya itu konservasi satwa liar. Nah, untuk itu Kak, sebagai perempuan yang berkegiatan di lingkungan dan konservasi, apalagi nih konservasi yang cukup berat ya satwa liar. Mungkin ada pesan yang ingin kakak sampaikan kepada khususnya kepada perempuan-perempuan lain yang ada di seluruh dunia. Mungkin ya terdekat itu di Riau lah. Ada yang ingin kakak sampaikan nggak? Ini sebagai seorang perempuan antar perempuan gitu. Ya, sebagai perempuan eh ini kita memandang kita sebagai perempuan bukan suatu hal yang kita harus mengerjakan hal-hal yang mudah artinya gitu. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang keluar dari zona nyaman kita selama kita melakukannya dengan maksimal, tidak setengah-setengah, memberikan yang terbaik, kita akan bisa melakukan apapun itu. Apakah itu pekerjaan laki-laki, apakah itu kebanyakan itu yang dilakukan oleh ya laki-laki seperti itu. Artinya kesetaraan gender kita tetap bisa melakukannya selama kita mempercayai dan meyakini diri kita itu bisa. Kalau sudah kita sampaikan ke diri kita kita nggak bisa, ya itu nggak mustahil akan terjadi. Itu nih. Tetap Oke. semangat, pastikan diri kita itu mampu, kita itu bisa. Ya, Ya. aku bisa. Gitu. Yakini diri sendiri bahwa kita bisa. Nah, Ya, pesan kakak untuk masyarakat terhadap konservasi satwa liar itu apa yang ingin kakak sampaikan, Kak? ya ini penting. Penting sekali nih untuk masyarakat. Artinya gini, eh habitat gajah, terutama satwa-satwa liar itu, kenapa dia bisa keluar dari habitatnya? Karena eh, tempat tinggalnya sudah tidak ada. Nah, peran kita sekarang sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang berakal, kita tidak bisa menyalahkan gajahnya. Kita harus mengkoreksi diri kita dong. Kita harus bisa berbagi ruang, berbagi pola ruang dengan satwa-satwa tersebut. Kalau seandainya sudah terlanjur nih memberikan sudah terlanjur merusak habitat gajah, kita bisa menyisakan beberapa luas lahan misalnya. Mungkin 1 meter kali 10 meter atau kali 5 meter untuk berbagi dengan gajah. Artinya menanami pakan-pakan yang disukai gajah di area tertentu yang di tempat jalurnya. Artinya sisakan tempat yang biasa dia jalan, tanami tanaman-tanaman yang disukai gajah dan tanami tanaman yang tidak disukai gajah di area lainnya. Nah, ini akan mengurangi interaksi negatif antara gajah dan kerugian masyarakat. Jadi intinya kita mari berupaya untuk berbagi ruang dengan gajah. Karena Oh, kita di hidup di dunia ini bukan manusia aja loh gitu. iya, kita berdampingan dengan banyak makhluk hidup lainnya ya, Kak ya. Oke, eh, Kak Solva, nggak terasa ternyata kita udah 1 jam ya bincang-bincang. Wah, Iya, sudah iya, gelap. Iya, sangat-sangat tidak terasa. Nah, iya, dari sini saya itu dapat menyimpulkan bagaimana kalau ternyata perempuan itu juga merupakan
investasi yang tepat ya dalam meningkatkan pengetahuan tentang konservasi satwa liar tersebut. Karena dengan pendekatan-pendekatan kita sebagai seorang perempuan yang mungkin memiliki perasaan yang lebih Betul, peka ya daripada kaum Adam. Jadi mungkin betul, itu betul. sangat baik untuk meningkatkan penguatan kapasitas perempuan itu sendiri. Siap itu Mm-mm, anak-anak, siap itu menyebarluaskan pengetahuan kita tuh di lingkungan betul. untuk generasi muda juga dan untuk kebaikan kita di lingkungan saat ini dan ataupun ke depannya. Nah, untuk itu saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Kak Solvarina atas waktunya. Sama-sama Niki. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Nah, mungkin Iya, kita akan diundang gimana radio Kak? lain nih. Iya. Terima kasih di Green Radio Line. Oke, Terima kasih. sama-sama. Iya, terima kasih dan untuk sahabat Green semua, jangan lupa dengarkan terus informasi-informasi terbaru dan special talk show malam ini itu di www.greenradioline.id atau bisa follow Instagram kami greenradioline.id. Nah, untuk semuanya, untuk Kak Sofa, untuk sahabat Green, terima kasih dan selamat malam. greenradioline.id Beyond the Limit. Time for connection. Your air on Glory. Digital. Dream Radio Line. Eco Lifestyle.